Firman Tuhan kali ini dengan judul Ada 7 aturan dalam hidup manusia. Mari kita pujikan bagaikan bejana yang siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari kita akan berdoa. Hidup kami adalah bagaikan bejana, biarlah Engkau yang akan membentuk hidup kami menurut sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang bekerja untuk menyempurnakan hidup kami, sehingga kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Ampuni, kuduskan kami, untuk darah-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetap sehat dalam anugerah Tuhan dan tetap kuat, puji Tuhan. Di dunia ini dalam segala bidang ada aturan yang harus dipatuhi, bukan dilanggar. Termasuk ada 7 aturan dalam hidup manusia. Yang pertama, berdamai dengan masa lalu. Mungkin pernah kecewa, tapi hanya berdamai dengan masa lalu bisa menatap masa depan. Semua manusia punya masa lalu, bisa baik, bisa tidak. Tapi jangan terikat masa lalu, karena tidak bisa melangkah hari ini, bahkan hari esok. Ingat, karena kita sudah dimerdekakan dari dosa dan jadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18. Jadi harus fokus pada panggilan surgawi dengan tujuan surga. Filipi 3 ayat 13-14. Yang kedua, hidup akan merana kalau kita fokus pada komentar orang. Kontrol diri dan tetap fokus pada tujuan hidup kita. Hidup harus punya tujuan dan tidak perlu dengan komentar orang. Jangan pernah menjelaskan pada orang lain, karena yang tidak menyukai tidak percaya, dan yang menyukai tidak membutuhkan itu. Jadi ingat di dalam hal ini. Yang ketiga, banyak persoalan yang bisa selesai dengan berjalannya waktu. Walau seharusnya ada masalah harus diselesaikan, tapi ada beberapa orang yang melupakan masalah hingga selesai dengan sendirinya. Contohnya seperti anak kecil yang habis berantem sudah akur lagi. Yang keempat, hidup adalah pilihan. Bahagia atau tidak kita yang menentukan. Bahagia itu bukan tanpa masalah, tapi bersama masalah dan bersyukur, menerima apa adanya, mengampuni dan bersukacita. Ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22. Bersukacita dalam pengharapan. Roma 12 ayat 12. Yang kelima, penyakit yang paling parah kalau kita iri hati terhadap hidup orang lain. Berhenti membanding-bandingkan, fokus pada diri sendiri. Hidup adalah proses, dan kita tidak tahu proses yang dijalani orang lain. Iri hati adalah perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19-21. Yakobus 3 ayat 14-18. Jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain, karena tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan, karena mereka bersinar saat waktunya tiba. Yang keenam, berhenti berpikir terlalu banyak. Serahkan pada Tuhan. Mazmur 55 ayat 23.
Roma 12 ayat 3. Yang ketujuh, tersenyumlah hari ini dengan optimis, meyakini penyertaan Tuhan dengan harapan-harapan yang selalu baru, karena kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Ratapan 2 ayat 22 sampai 23. Mari kita akan belajar melakukan aturan-aturan hidup, maka berkat Tuhan menyertai kita. Mari kita pujikan kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita akan berdoa. Allah Roh Kudus, limpahkan kasih-Mu yang dari surga di dalam setiap hati kami, untuk kami bisa menjalankan setiap aturan-aturan yang Engkau buat dalam hidup kami, agar hidup kami semakin diberkati dan kami berhasil di dalam segala perkara. Ampuni kekurangan kesalahan dosa kami, dan Roh Kudus selalu mencengkram hidup kami, dan kami akan tetap di dalam Engkau sampai pada langkah yang terakhir. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari maju terus, tetap semangat, Tuhan memberkati.